Jadi kali ini saya mau tukar saya punya wallpaper yang lama, jadi mau ditukar. Oke. Jadi guys, ceritanya video saya ini selepas saya balik dari ambil booster atau dos penggalak, yaitu dos ketiga vaksin lah. Selepas itu saya balik dan saya balik terus buat kerja macam biasa, buat pening kepala, macam yang mau pitam mau jatuh ke bawah itu, tapi saya masih tahan lah. Sebab saya rasa mungkin penat saja ataupun mungkin saya kurang rehat begitu. Tapi lama-lama makin buat makin berpeluh yang lain-lain begitu bah. Sebab aku tidak tahulah, mungkin orang lain ada yang kesan dia sama macam saya. Sebab dos pertama dan kedua itu saya pakai AstraZeneca, dan mereka yang dos penggalak atau dos ketiga itu mereka bagi saya Pfizer. Jadi kesan dia itu sampai sekarang masih sangat-sangat sakit, sampai muka saya pun bengkak, gila, teruk dia punya kesan sampingan dan susah mau tidur. Dan tidak tahu kalau ada yang senasib dengan saya setelah ambil vaksin dari dos pertama sampai dos ke 3 ini, tidak tahu kalau ada yang sama macam saya lah ya, efek dia macam mana. Sekarang bagi pengalaman saya, efek dia sangat-sangat tidak bagus. Dia membuat kita sangat lemah, sangat cepat penat, dan cepat macam mau sesak nafas begitu. Kalau buat kerja saja cepat penat, buat kerja saja penat. Sedangkan sebelum ambil vaksin oke saja, buat kerja tidak masalah, tidak mau penat-penat begitu. Sekarang astaga naga, sedikit kerja penat, sedikit kerja penat. Aduh, tidak tahulah kalau yang lain apa dorang punya kesan-kesan selepas ambil vaksin itu, tapi bagi saya sangat-sangat teruk. Dan di sini saya betul-betul mulai sangat pening, tapi saya masih tahan sebab saya mau selesaikan yang separuh, sebab sebelahnya itu belum selesai lagi. Jadi apapun saya selesaikan bahagian di sini dulu, lalu saya akan masak sekejap, masak lauk sayur saja dengan buat sedikit sup. Ini pun saya sangat panas dari sini, badan saya sangat macam berpeluh-peluh habis, tapi tidak tahulah, mungkin dari kesan tubat bah. Sampai sedikit saya mau jatuh lagi di bawah tadi di sini, tapi itulah, saya tidak video macam pening betul. Lalu saya rehat sekejap, baru sambung lagi balik. Dan setelah rehat sekejap minum air kelapa, ada oke sedikit, tidak terlampau pening. Tapi makin lama sama juga dia punya kesan macam pening, macam aduh, susah mau diungkapkan begitulah. Tapi itulah kesan daripada vaksin ini, sangat-sangat menyakitkan lah bagi saya. Kalau kamu mau tahu guys, dari AstraZeneca dos pertama dan kedua, kesan dia kepada saya itu sangat tidak bagus. Dos pertama saya demam sampai 1 minggu, demam yang baru habis balik dari ambil vaksin pertama itu, demam dia itu sangat teruk, sampai ke masuk ke dalam tulang tuh yang menggigil, macam yang kesejukan, demam, tidak boleh bangun saja terus muntah, bangun saja muntah. Nah, dos kedua demam juga, tapi itu tidaklah seteruk yang dos pertama. Dan setelah itu
dos ketiga yang sekarang ini sama truknya dos pertama. Gila, sangat-sangat. Tapi ini lagi truk, muka saya jadi bengkak. Oke guys, dan itu sejalan cerita saya tentang vaksin. Vaksin COVID nih. Memang kesan dia itu sangat truk bagi saya lah. Itulah pengalaman saya. Dan jika ada lagi dos keempat, saya tidak mau lah. Sebab truk sangat bagi saya. Oke guys, lanjut ya, saya buat kerja supaya cepat-cepatnya video ini selesai. Sebab aduh, sangat penat saya rasa, lemas saya punya badan. Tapi itulah, sebagai ibu rumah tangga tanggung jawab itu kena diselesaikan juga. Oke guys, saya langsung masak. Lepas itu saya akan mandi. Dan di sini saya sangat panas betul, macam berpeluh teruk, macam banjir sudah peluh-peluh saya sebenarnya di sini, tapi aduh saya masih tahan. Jadi saya akan masak sayur, lepas itu saya akan pergi mandi dulu lah. Saya tumis kubis yang simple saja ini, kubis telur, dan saya akan buat sedikit sup tomato yang simple juga. Yang penting orang rumah dapat makan, itu sajalah. So, kalau tidak masak, aduh susah guys. Jadi kenalah masak juga. Apapun saya akan lanjutkan juga saya punya masakan. Cara masak saya ini sangat simpel. Orang yang tidak pandai masak pun bisa pandai nih. Sebab apa? Sangat-sangat senang dicontoh, ditiru. Jadi kalau kamu mau kalau ada ibu-ibu yang tidak pandai masak, yang baru-baru itu menjadi istri orang yang selama ini tidak pandai masak, bolehlah tiru saja masakan yang sangat-sangat simpel dan senang. Main campak-campak sejak gitu orang bilang. Oke guys, lanjut saya masak sup tomato, tahu lembut, dan telur. Sangat simpel kan? Main buang saja kamu masuk dalam tubuh periuk, selesai. Itu sajalah video saya kali ini. Dengan ini pun saya bercakap macam lain-lain sudah muka saya sebab sangat bengkak. Dan nanti saya akan share-kan sebengkak apakah muka saya selepas ambil vaksin teruk. Tapi masih boleh ditahan lah, sebab saya makan obat penahan sakit gitu. Pedulilah, dia bilang hanya boleh makan Panadol, tapi macam mana mau tahan kan? Sakitnya itu bukan main, kan alang-alang guys. Nah, simple kan guys, senang sejak buat sup-sup begini. Tidak perlu mau pusing-pusing kepala lagi, cuma campakkan sejak tomato, tahu, dan bahan-bahan perasa semua itu masukkan semua supaya ada rasa-rasa dia sedikit. Sebenarnya saya mau simpan minyak wijen nih, tapi minyak wijen di rumah sudah habis, jadi tidak simpan minyak supaya sehat lah. Jadi ini sajalah masakan saya kali ini, 2, yaitu sayur kubis tumis dan sup tomato yang sangat simpel. Yang tidak pandai masak pun boleh tiru. Jadi semoga dari video saya ini dapat membantu orang-orang yang tidak pandai masak seperti saya. Oke lah guys, sekian, terima kasih buat yang sudah menonton video saya ini. Saya sangat berterima kasih kepada kamu semua. Sampai jumpa lagi. Bye bye.